Sukabumi adalah surganya pengobatan alternatif yang ada di Indonesia. Dari pengobatan medis sampai non-medis, ada semua di sana. Yuk kita kepoin pengobatan alternatif yang ada di kota Sukabumi. Halo, selamat datang di channel Wahyu Care Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau nih cari-cari pengobatan alternatif di Sukabumi, tapi lewat internet aja. Yuk kita buka Google, terusan kita ketik aja langsung nih pengobatan pengobatan alternatif di Sukabumi. Kebetulan tadi saya udah cari. Nah, kita akan keluar banyak, tapi kita cari yang paling atas aja. Nah, ini ada orangnya. Namanya Mas Irwan. Gimana kalau kita klik ini aja ya, kita kepoin nih, kita visit, kita lihat. Oke, di berantasonline.com. Mas Irwan. Oke, Mas Irwan, pakar pengobatan alternatif, mengobati penyakit medis dan non medis. Tuh kayak saya bilang nih, di Sukabumi itu pengobatan medis sampai non medis ada. Nah, ini ada di satu orang, bisa medis dan non medis, namanya Mas Irwan. Tapi kalau namanya Mas Irwan berarti bukan orang Sunda ya, bukan orang Sukabumi kayaknya. Tapi mungkin ya dia pasti tinggal di Sukabumi lah. Nah, kalau dilihat dari tampilannya, dia pakai baju koko, pakai sorban, pakai jenggot. Jadi ya lumayan islami lah ya, kayak ustadz lah kalau saya bilang. Terusan di sini dibilang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui syariat dengan kekuatan doa, zikir serta keterampilan dan atas izinnya pula insya Allah semua penyakit bisa sembuh. Nah, kontak personnya bisa dibaca sendiri 0821 1137 222. Nah, ini iklannya Mas Irwan. Nah, saya penasaran nih, metodenya apa sih kok dia bisa mengobati medis dan non medis dan tampilannya islami kayak ustadz ini. Kita lihat ya. Bla 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 bla. Oke, metode pertamanya adalah bekam atau hijamah. Jadi kalau teman-teman belum tahu yang namanya bekam itu sedot tubuh pakai kayak mangkok gitu ya. Itu jenisnya juga banyak, ada bekam basah, bekam kering, bekam api dan lain sebagainya. Di sini ditulisnya bekam telah ada 2000 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad bla bla bla. Oke. Yang kedua adalah pengobatan herbal. Jadi dia menggunakan herbal juga, tanaman-tanaman, tumbuhan, herbal berkhasiat untuk menjaga stamina. Yang ketiga apa? Ruqyah. Ruqyah itu mengobati penyakit-penyakit non medis sebetulnya ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebetulnya hampir semua, mungkin semua ayat di Al-Quran itu bisa untuk pengobatan. Kebetulan saya dulu juga pernah belajar ruqyah, tapi nggak lanjut karena memang saya ternyata bukan pakar di sana ya. Nah, jadi kalau kita lihat tiga ini adalah terapi-terapi yang masuk dalam Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi atau ala Islam. Nah, sekarang kita lihat yang keempat, ijazah atau gemblengan ilmu hikmah. Wah, kalau ijazah dan gemblengan ilmu hikmah ini berarti ini bukan pengobatan nih. Ini kayak ilmu kanuragan ya. Kita lihat nih, ini untuk apa nih? Ilmu hikmah adalah suatu amalan spiritual yang berupa ayat Al-Quran, doa-doa tertentu, hizib atau mantra. Wadah. Ini kayak ilmu kanuragan plus kayak jimat kayaknya nih. Oke. Kita terusin metode yang kelima. Melayani pembuatan cincin karomah Khotam Sulaiman. Wah, Khotam salah nulis kayak ini. Ini bukan khotam tapi khodam. Khodam itu jin pendamping. Jadi kalau dibilang melayani pembuatan cincin karomah Khotam Sulaiman, ini berarti dia membuat cincin yang isinya itu adalah jinnya pendamping Nabi Sulaiman. Mungkin apa enggak ya? Saya nggak tahu ya. Karena ini masuknya ke ranah mistis, saya jadi kurang mengerti ini. Fungsinya apa? Saya penasaran nih fungsinya apa. Pertama, sebagai benteng perlindungan keselamatan diri dari kejahatan fisik maupun gaib. Nah, jadi kalau ada yang mau ngejahatin nih, itu biasanya mental nih kalau pakai cincin ini. Orang mau jahatin menjauh, terus ada santet, nanti santetnya mental, kira-kira gitulah. Yang kedua adalah pancaran karisma dan kewibawaan. Nah, biasanya nih kalau karisma dan kewibawaan ini orang-orang yang mau punya jabatan, orang yang punya pangkat, itu mereka mencari-nyari yang kayak gini nih. Dan pancaran kasih sayang sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dengan pasangan. Jadi ini biasanya untuk suami istri, biasanya supaya lebih erat lagi. Perusahaan membuka pintu-pintu rezeki dari segala arah. Wow, berarti untuk yang kerja cepat naik
jabatan, yang dagangannya laris, kira-kira kayak gitu. Terus mempercepat datangnya jodoh, berarti ini untuk jombloan dan jomblowati cocok banget nih. Cincin karomah Kodam Sulaiman. Oke, kalau Anda percaya dengan Kodam Sulaiman, ya bisa kontak Mas Irwan ya. Oke, kita lanjut yang keenam. Metodenya adalah melayani pengobatan medis dan non medis. Wow, ini udah mulai keren nih. Pertama adalah pelet rasa pemikat sukma. Wow, kalau pelet ini bukan pengobatan. Pelet itu adalah suatu keilmuan goib gitu ya, yang gunanya untuk memikat lawan jenis. Biasanya kalau lawan jenisnya kita suka tapi dia yang nggak suka, kita pelet, nanti dia jadi suka sama kita. Jadi kalau buat teman-teman yang cintanya bertepuk sebelah tangan nih, ini bisa pakai pelet rasa pemikat sukma. Saya terus terang baru dengar nih nama pelet rasa pemikat sukma. Biasanya kan jaran goyang lah, semar mesem dan lain-lainnya. Nah, terus yang kedua, buka aura dan ruatan aura supaya energinya positif. Terusan susuk nur pancawarna. Wah, berarti masang susuk juga. Tapi susuk itu kan setahu saya kalau di Islam itu haram ya. Tapi kalau dia tampilannya tadi kayak ustadz, tapi dia masang susuk gitu. Saya nggak tahu nih susuknya model apa. Apakah susuknya halal? Ya mungkin ada susuk halal ya, saya nggak tahu nih. Oke, terus raja kecerdasan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu raja itu seperti apa, raja itu kayak digambar-gambarin. Ada huruf Arab apa gitu ya. Nah, kalau raja kecerdasan ini berarti fungsinya adalah supaya meningkatkan kecerdasan. Biasanya buat orang-orang yang mau ikut tes CPNS, ujian kuliah gitu, supaya nanti bisa lulus. Jadi mungkin kalau teman-teman mau tes CPNS, mau kuliah, mau ujian kuliah, ujian sekolah, nggak usah belajar kali ya, pakai ini aja mungkin bisa nih, pakai raja kecerdasan mungkin bisa lulus kayaknya ya. Kalau memang benar bisa nih, kayaknya banyak banget nih yang mau nih. Oke, kita tulisin aja, penarik rezeki dalam bidang usaha. Oke, itu gak umum lah ya. Membersihkan tempat usaha atau rumah dari gangguan gaib. Wah nih, supaya nggak ada setannya. Mengobati patah tulang, lumpuh rematik, stroke ringan, berat, menyuburkan kandungan, menggemukkan dan melangsingkan badan. Ini pakai patent weight gain nih untuk kayak menggemukkan. Dan untuk mengobati pecandu narkoba, mengobati gila, stres dan depresi. Wah, ini kita lihat ya metodenya ya. Ada 6 gitu ya, medis dan non medis. Jadi kalau buat teman-teman yang percaya dengan pengobatan macam kayak gini, bisa coba nih. Siapa tahu dia namanya Mas Irwan. Nah, alamatnya di mana tadi? Kita lihat paling bawah. Alamatnya ada di Kampung Babakan Jampang, RT 2 RW 5 Desa Pasir Doten, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi itu Mas Irwan adalah salah satu terapis pengobatan alternatif di Kota Sukabumi. Jadi kalau tadi kita ketik pengobatan alternatif di Kota Sukabumi, dia muncul salah satu yang paling atas. Berarti selain dia jadi pengobat alternatif, dia juga main digital marketing gitu, karena dia ada di paling atas. Wow, berarti hebat juga, dia menguasai lintas ilmu. Nah, ini di luar percaya atau nggak percaya. Untuk yang percaya tentang Kodam Sulaiman, raja kecerdasan dan lain-lain, ya silahkan aja. Kalau mau coba ke Mas Irwan silahkan. Dan bagi yang nggak percaya, nggak usah menghujat, karena memang ini salah satu kekayaan Nusantara lah ya gitu ya, Nusantara. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas dari pengobatan alternatif dari Kota Sukabumi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.